Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi'ulumih. As-salatu ats-tsaniyah al-'asru wa hiya lughatan ad-dahru wa hiya afdhalus salawatil khamsi was-salatul wusta al-musyaru ilaiha fi qawlihi ta'ala hafidhu 'alas salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para asatidz, guru-guru agama, para tokoh-tokoh masyarakat, para muhibbin, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkata musannif, as-salatu tsaniyah, salat sembahyang yang kedua, al-asru asar. Jadi sembahyang yang pertama zuhur, dan memang zuhur yang pertama dikerjakan Nabi sesudah beliau menerima perintah salat ketika malam Isra dan Mi'raj. Kalau subuh belum digawi lagi waktu itu, karena Nabi belum dilajari oleh Jibril tentang kaifiyat salat itu. Nah, zuhur hanya Jibril melajari. Nah, karena itu awal sembahyang itu zuhur. Sembahyang kedua asar, wahya bermula asar, lughatan pada bahasa ad-dahru masa, wal asri demi masa. Nah, wahya bermula salat asar afdhalus salawatil khamsi, paling afdal sembahyang 5. Paling afdal sembahyang yang 5. Wassalatul wusta, dan sembahyang asar itu disebut juga as-salatul wusta, sembahyang nang panangahan. Al-musyaru ilaiha, yang diisyaratkan ilaiha kepada salatul wusta itu fi qaulihi ta'ala, pada firman Tuhan, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta, pelihara oleh kalian atas sembahyang-sembahyang. Nah, was salatil wusta lebih-lebih, nah lebih-lebih sembahyang asar, lebih-lebih sembahyang asar. Wa qumu lillahi qanitin, berdirilah kalian lillah karena Allah, qanitin hal keadaan tunduk patuh. Jangan terpaksa beribadah sembahyang lawan Tuhan. Kebanyakan kita nih terpaksa tuh, nah lagi nang asik ngurusi dunia, asik mau urus dunia, asik di pasar, asik melihat TV, asik bercatur. Ada azan asa tasiksa benar, bila azan tuh asa hati ini nasa kada senang. Hati itu ada senang karena seorang asik dengan dunia. Hatan asik mau cau HP, orang azan rasa kuler benar, mau sembahyang.
Apalagi renang asik nang di toko, asik nang di dagangan, di dunia, nang di kantor macam-macam. Kalau kita hendak tahu keadaan kita di akhirat, ramika asata siksa kah? Pariksa waktu kita sembahyang. Pariksa waktu kita sembahyang. Jadi bila kita akan sembahyang itu nyaman, lezat, di akhir ini nyaman juga pengerasa kita. Bahkan nyaman itu kada kira ditambahi Tuhan nyamannya. Bukan artinya menyamakan, ada artinya nang pintangan sama nyamannya tuh nah. Kalau perkara rasa nyamannya itu ada kisah di akhirat tuh. Itu periksa sembahyang, rasa sembahyang itu kita. Amun kita asa tersiksa, asa bahasa orang ini apa? Asa bete kah? Bahasa ini bete benar aja. Bahasa gaul tak. Asa ada nyaman deh. Asa ada nyaman. Berarti ya boleh lakon orang panggilan azan daerah-daerah, jangankan menyahuti, jangankan mendatangi, menyahuti aja kada, jangankan mendatangi ke masjid, ke langgar, menyahuti aja kada. Periksa sembahyang, periksa rasa hati nih, periksa keadaan hati ketika sembahyang itu kayak apa. Waktu sembahyang asar itu yadkhulu masuk idza shara dhillu kulli syai'in mithlah, apabila jadi humbayang tiap sesuatu mithlah seumpamanya, ghaira dhillil istiwa, selain humbayang waktu istiwa. Waktu istiwa itu waktu ketika matahari tengah langit, ibarat kita menajak tungkat panjangnya 1 meter. Nah waktu istiwa itu bahumbayang ada 10 cm misalnya. Maka ketika matahari condong arah ke barat sehingga membentuk humbayang dari tungkat itu 1 meter lebih 10 cm. Nah itulah waktu asar, menandakan habisnya waktu zuhur dan masuk waktu asar. Wazada qalila, dan bertambah humbayang sedikit. Nah, orang bahari luar biasa hendak sembahyang tuh mesti memeriksa nang kaya ini, yaitu orang kada pernah meninggal sembahyang berjamaah. Jangankan sembahyang berjamaah aja kada ditinggal orang. Luar biasa lah himmah, kuatnya iman orang bahari itu hendak sembahyang tuh mesti memeriksa dahulu kayak apa humbayang dari tongkat ini nah. Amun wayah ini nyaman. Kita di rumah mahadang orang azan aja di masjid dilanggar. Ya tukuler ya lah. Wa yakhruju, dan keluar waktu asar bi ghurubi qursi syamsi, dengan tenggelam bulatan matahari. Matahari bulat kalau wilayah hilang, sebulatan sebagian matahari itu tenggelam, itu menandakan habisnya waktu asar, masuk waktu maghrib. Awqatu salatil asri, waktu sembahyang asar 7. Pertama, waktu fadilatin, waktu utama.
min awalil waktu, dari awal waktu, biqadril istighali bi asbabis salati, dengan sekadar bersibuk dengan sebab-sebab sembahyang, seperti bebersih awak, baudu, bebaju, nah pergi ke langgar ke masjid, itu awal waktu masih. Dan di awal waktu itu ada mengandung ridha Allah. Ridha Allah. Jadi amun kayak kita nih berjamaah tak kena luput, misalnya tuh karena kesibukan, ujar guru, paling tidak jangan di akhir waktu sembahyang, di awal waktu barang. Jadi kalau kita keluputan sembahyang berjamaah, paling tidak kita sembahyang di awal waktu, sakira kita dapat ridha Allah. Yang kedua, waktu ikhtiarin, waktu pilihan. Min intihai waqtil fadilati, mulai apabila waktu pilihan cara kita memilih, min intiha waqtil fadilah, dari berkesudahan waktu utama, ila masiri dhilli kulli syai'in mithlaih, sampai jadinya humbayang tiap sesuatu, mithlaih dua seumpamanya, ai marratain dua seumpamanya teh, ibarat humbayang, ibarat kita menajak tongkat panjangnya 1 meter, sampai humbayang tongkat itu memanjang jadi 2 meter. Itu menunjukkan waktu asar berakhir, tenggelam tuh matahari sudah. Sampai ke situ masih sampai, artinya apa, nang memanjang tongkat nang 1 meter jadi 2 meter humbayangnya. Nah, ibarat kita sembahyang asar tuh salat 4 rakaat masih 1 mat tenggelam matahari sudah tak. Nah, 1 mat lagi tenggelam bah nang itu tuh. Ada lawas lagi tuh matahari tenggelam, karena sudah di penghujung benar matahari itu sawat humbayang aja. Nah, sawat nang humbayang dari satu benda, misalnya benda itu 1 meter jadi 2 meter sudah. Condrong benar di barat sudah neta. Yang ketiga, waktu jawazin bila karahatin, waktu boleh dengan tiada makruh. Mulai apabila min intihai waqtil ikhtiar, dari berkesudahan waktu pilihan tadi, ilal isfirar, sampai menguning, langit itu menguning sudah, tanda senja sudah, tapi belum azan, belum masuk tuh maghrib, masih boleh aja tuh. Wahwa ayyasira syu'a'u syamsi, bahwa jadilah cahaya matahari fauqa ru'usil jibalil aliyah, di atas puncak gunung nang tinggi. Tak tutup sudah, tak tutup gunung sudah matahari itu, sehingga timbul cahayanya aja yang membias, sehingga timbul kuning senja itu. Mataharinya ada kelihatan lagi, cuma masih ada cahayanya, tak tutup daripada gunung-gunung nang tinggi tadi. Artinya di balik gunung tuh ada masih matahari belum tenggelam, karena itu masih waktu asar, belum waktu maghrib lagi. Cuma cahayanya membias, jadi yang timbul menguning itu. Nah, bahkan di Arab tuh ada depang tumbuh-tumbuhan, hutan-hutan belantara itu gunung-gunung aja. Di Arab tuh gunung-gunung aja. Di jazirah Arab itu, di jazirah artinya
Arab, penduduk Arab lah apa daerah Arab, Saudi Arabia, Irak, apalagi Oman, Palestina, sampai ke Yaman tuh Arab aja tuh, padang pasir aja, lautan pasir, gunung-gunung kiri kanan. Nih kita doakan nih jamaah daurah tarim, para guru-guru para guru-guru di Bungen nih, nah, maras saja bang juga nih tabungan jamaah ini. Nah turunnya pesawat Bipai di Jeddah. Nah dari Jeddah itu menuju Tarim pakai bus 30 jam perjalanan, pakai bus lewati padang pasir 30 jam, belum lagi nang proses nang apa pisah-pisah setiap perbatasan, karena ada beberapa negara dilewati dari Saudi ke Oman, Oman ke Yaman, beberapa negara itu setiap perbatasan ada penjaga, periksa visa, periksa paspor, macam-macam. Itu perlu ada sampai 4 hari aja dalam perjalanan. Kemudian aja pang lancar nih, jadi lakas kasihan nara jemaah. Kasihan guru-guru nak umpat aja, nang tuha-tuha aja sudah. Wah ada gampang-gampang 30 jam di bis ya Pak. Nah melihat kayak itu tak kan kayak apa kondisi orang bahari, sahabat bahari hendak sembahyang memeriksa langit tupang dahulu. Lawan kaum bayangkan juga kayak apa beratnya sahabat Nabi ketika berdakwah, dikirim Nabi ke Yaman, bahari naik unta, Mu'adz bin Jabal, Sayyiduna Mu'adz bin Jabal itu kan dikirim ke negeri Yaman untuk mengislamkan orang-orang Yaman. Bahari bun sahabat itu berunta, berkuda untuk dakwah Islam nih. Yang keempat, waktu jawazin bikarahatin, waktu boleh tapi makruh. Waktu boleh bikarahatin dengan makruh, hukumnya ada. Apabila itu nggawi asar makruh nih tak boleh tapi makruh, boleh manggawi tapi dibenci, Tuhan nggak ada tujuh. Boleh itu ada berdosa artinya, tapi Tuhan nggak ada tujuh. Minal ispirar, dari menguning, langit itu menguning sudah sanja sudah, ila an yabqa, sampai bahwa tersisa minal waktu, daripada waktu, qadru ma yasa'us salata, kadar sesuatu yang maluasi akan sembahyang. Mulai sanja sudah sampai nang misalnya maghrib tuh jam 6:10 sampai nang jam 6:05, karena bila menggawi mulai lewat 5 tuh 5 pas tuh asar 4 rakaat ibarat sarakaat 1 menit kan tuntung azan orang. Nah itu boleh tapi makruh. Tuhan gak ada tujuh tuh. Yang kelima, waktu hormatin, waktu haram. Idza lam yabqa minal waqti, apabila tidak tersisa daripada waktu, qadru ma yasa'us salata, kadar sesuatu yang meluasi akan sembahyang. Ibarat sarakaatnya semenit, jadi 4 rakaat 4 menit lah. Menggawi asar jam 6:08 menit, 2 menit aja itu 2 rakaat aja, karena lewat jam 6:10 masuk maghrib. Nah itu haram nih tuh, hanya basar jam itu. Yang keenam, waktu uzrin, waktu uzur. Apabila waktu uzur bagi sembahyang asar, az-zuhru kulluh, zuhur seluruhnya. Waktu zuhur artinya asar tuh kalau ditarik dimajuakan, asar tuh kalau dimajuakan.
Ngarannya jama takdim. Jama takdim. Jadi kayak apa caranya? Nyaman aja. Jama itu boleh bagi orang nang musafir, boleh bagi orang nang garing, boleh bagi orang nang ada hajat besar. Itu boleh. Bagi orang nang musafir itu ada dua, musafir panjang, musafir pendek. Nah, musafir panjang perjalanan 2 marhalah kurang lebih 90 pal, itu apik benar sudah tuh. Samarhalah tuh 45, jadi kalau 2 marhalah 90 kilo itu apik banget. Ini mah ada yang mengatakan 85, ada mengatakan 80 sekian, cuman yang ambil apik 90. Nah, itu ada betah lagi nih tuh. Maka bagi orang yang perjalanan 90 kilo itu inya afdal menjama dan mengqasar karena mengambil rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan dari Paringin kemana sampai Karantau lah, Paringin ke Barabai 30 lah, Barabai ke Kandangan 30, Kandangan Karantau 30 aja, adalah 30. Nah, anggap 30 Kandangan atau Rantau atau Binuang, apalagi Martapura jelas beratus nih toh. Nah, jadi maka bagi orang yang melakukan musafir panjang itu afdalnya manggawi sembahyang itu dijama di qasar. Dijama boleh jama takdim, boleh jama takhir, sekaligus di qasar. Di qasar itu artinya dipendekkan, dikorting. Tapi na 4 rakaat aja lah, na 4 rakaat aja. Nang juhur jadi 2, asar jadi 2. Jangan maghrib di qasar jadi serakaat, jangan subuh di qasar jadi parai. Dan niatnya kayak macam apa nih sekirasan bisa. Nah, kalau kita jama takdim lah, kalau kita jama takdim itu kalau kita hendak menjama dulu, kalau kita hendak menjama nang penting kita ini sudah keluar dari kampung kita. Kalau kita hendak menjama sembahyang, kita hendak tolak ke Banjar. Kalau kita hendak menjama zuhur asar, ada boleh bagaimana dibungin nenek dijama zuhur lawan asar dibungin digawe, ada boleh. Harus keluar pada bungin. Harus keluar pada bungin. Kita arti perjalanan sudah kita mulai. Perjalanan sudah kita mulai. Nah, batas bungin, nah sampai ke Batu Piring di Akbar sudah boleh sembahyang mengqasar. Tujuan kita ke mana? Tujuan kita ke Martapura. Boleh benar itu kita menjama, kita mengqasar, tapi kita keluar pada kampung kita, apalagi nanggit Batu Mandi, makin nyai boleh. Sampai ke masjid Batu Mandi, di pasar Batu Mandi situ sembahyang zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Ini kisah jama takdim nih. Nah, kayak apa niatnya? Nyaman aja. Niat mengqasar dahulu. Aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat mengqasar karena Allah Ta'ala. Nah, sembahyanglah amun berjamaah, aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat mengqasar berjamaah karena Allah Ta'ala. Nah, baca Fatihah, baca kuliah misalnya, handap aja. Rakaat kedua Fatihah, qul huwallah. Nah, hendak salam. Nah, hendak salam
sembahyang zuhur deh. Berniat sengaja aku menjamak asar dengan zuhur karena Allah. Nah kita menarik asar ke zuhur ngarannya. Sengaja aku menjamak asar dengan zuhur karena Allah. Nah itu salam lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Karena bila jamak takdim wajib berniat menjamak di sembahyang pertama yaitu zuhur. Nah, salam berniat tuh boleh di awal sembahyang zuhur, boleh di pertengahan, boleh di akhir sebelum salam boleh. Nah, bersalam, nah hanyar berdiri pulang kamat, lalu kita berniat aku sembahyang fardu asar 2 rakaat mengkasar karena Allah Ta'ala. Nah Allahu Akbar gawiya lagi asar 2 rakaat. Aku sembahyang fardu asar 2 rakaat mengkasar berjamaah karena Allah. Mana niat menjamaahnya aja. Niat menjamaahnya sudah sebelum salam di zuhur tadi. Nah itu. Sembahyang asar 2 rakaat salam. Nah, beda terus aneh perjalanan lagi kada mikirakan sembahyang lagi nyaman. Ibarat sampai ke Banjar jam 5 awak uyuh-uyuhnya istirahat aja lagi. Ituhan rukhsah ngarannya keringanan dari Allah Ta'ala bagi hamba-hambanya. Kalau jamaah takhir waktu zuhur tuh orang azan misalnya di masjid dilanggar pasang niat sengaja aku menunda zuhur ke waktu asar karena Allah. Nah, pasang niat di hati sengaja aku menunda zuhur ke waktu asar karena Allah. Nah harus lagi perjalanan sampai artinya di tujuan Martapura atau napa jam 5. Nah gawe lagi napa nang didahuluakan zuhur sesuai tartib zuhur 2 rakaat asar 2 rakaat. Niatnya aja Pak mun mengkasar sengaja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat mengkasar karena Allah Ta'ala. Mun berjamaah buati berjamaah karena Allah Ta'ala. Asar sengaja aku sembahyang fardu asar 2 rakaat mengkasar berjamaah karena Allah Ta'ala. Mana aja niat menjamak, niat menjamaknya sudah di dalam motor tuh waktu orang azan kita berniat di hati waktu azan kah, imbah azan kah, jam 1 kah, jam 2 kan yang penting